Jadi pertanyaannya gimana buat teman-teman UMKM, pelaku UMKM ini bisa dapat peraturan yang up to date terus gitu. Kalau boleh di-sharing nih peraturan-peraturan terbaru tentang pajak UMKM apa nih? Jadi kan kalau misalkan pajak UMKM itu dihitung berdasarkan omset ya. Nah, ini untuk omset sampai dengan 500 juta rupiah itu tidak kena pajak. Kapan kita bisa disebutkan sebagai diberikan label sebagai UMKM gitu dari aspek perpajakan? Jadi NPWP-nya NPWP pribadi doang gitu cukup? Iya, cukup. Nggak usah ada NPWP lain? Ya, jadi sebenarnya NPWP itu cuma ada 2. Oh, ada 2. Itu satu lagi apa? Itu NPWP pribadi kan tadi. Ya, satu lagi itu NPWP badan. Gitu. Nah, ini dia NPWP badan. Kalau UMKM tapi nggak wajib NPWP badan? Nggak wajib. Berarti kapan kita wajib menggunakan NPWP badan tadi? Ya, ketika sebenarnya tergantung jenis usaha yang kalian punya gitu. Kalian mau cuma sendiri, ya udah NPWP pribadi aja buat apa? Ownernya sendiri maksudnya gitu? Iya, ownernya sendiri. Atau misalkan pengen yang langsung bikin dari nol itu skala yang besar, misalkan Mas Givari butuh 4 orang, 5 orang itu langsung, ya udah kenapa nggak bikin aja badan gitu. Bikin satu brand tapi itu di dalam bentuk perusahaan. Nggak usah pribadi. Gitu. Nanti kena aturannya yang 1770. Ya. Kalau untuk yang pribadi seperti itu. Kalau yang badan kan beda lagi. SPT-nya 1771. 1771. Gitu. Tadi ada apa aja? 1770. Ada 1770 SS, 1770 S, ada 1770. 1770 Pro Max ada. Itu mah iPhone, abangku. Udah kayak HP ya gitu. Iya. Aturan pajak ya. Berarti tadi misalnya anggaplah sekarang para pemilik UMKM ini tuh nggak punya NPWP gitu. Itu tahap apa awalnya gimana tadi? Apakah daftar dulu? Cara daftarnya gimana? Tolong di sharing dong. Oke, jadi untuk mendapatkan NPWP itu sebenarnya caranya ada 2. Ada yang cara offline, ada cara online. Nah, kalau misalkan cara offline itu ya udah kalian datang aja ke kantor pelayanan pajak atau ke APP terdekat di dekat rumah kalian gitu. Atau juga bisa secara online, bisa daftar NPWP itu melalui website resmi DJP yaitu irek.pajak.go.id itu. Oke, jadi ada cara offline, ada cara KPP gitu? Ya, ada cara online. Oke, mending online aja gitu kalau bisa online gitu. Iya. Atau ada kelebihan lain kalau misalnya offline gitu? Ya, jadi kalau misalkan offline enaknya sih kalian mau bikin NPWP bisa langsung nanya ke petugas pajaknya. Kalau ada yang kurang mengerti atau masih mau tanya-tanya dulu. Kalau online nggak bisa nanya-nanya? Nah, kalau online itu lewat ada customer service-nya DJP, ada namanya Kling Pajak. Nah, itu kalian bisa telepon langsung ataupun juga bisa lewat Twitter sebenarnya. Buat Twitter? Menarik. Jadi misalkan Mas Givari punya Twitter gitu, pengen nanya ke Kling Pajak gitu, tinggal di tweet aja, di tag. Terus halo @Kling Pajak, saya mau buat NPWP dong, gimana ya caranya? Nanti gak lama setelah itu ya, tergantung dari Mas Givari nanya jam berapa ya, jangan nanya jam 12 malam, gak ada yang jawab itu mah. Kalau ada yang jawab mah gabut kali hati ini. Iya. Nah itu tinggal nanti bakal dibalas sama dia gitu. Oke. Kayak ini ya, kayak protes-protes ke nanti tolong di sensor ya, tolong di sensor lagi. Misalnya kayak protes sinyal wifi gitu ya, kayak gitu tinggal di take aja, dia langsung jawab aja gitu. Iya, nanti akan dikasih tahu cara-caranya. Kalaupun masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Jadi kayak nanti panjang kayak thread di Twitter tuh panjang, bisa reply segala macam. Gitu. Berarti kalau misalnya offline, anggaplah yang online lah yang kita gampang, mungkin yang pasti lebih banyak digunain juga sama pelaku UMKM gitu. Bayar pajaknya juga di website tersebut gitu. Tadi di mana sih di irek ya? irek.pajak.go.id. EREG ya? Iya, irek ya. Bayarnya juga di situ. Bayarnya itu di DJP online. Ada. Beda lagi. Beda. Jadi ketika udah punya NPWP nanti akan masuk akun DJP online. DJP online tempatnya buat apa sih? Tempat untuk ngisi SPT secara online. Jadi SPT itu udah gak perlu tulis tangan atau misalkan ketik lewat Excel gitu ya. Diisi lewat Excel. Langsung aja
tinggal diisi tek 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 tek, tanya nanti ada pertanyaan apa gitu, yang pertanyaan yang untuk menentukan jenis SPT yang digunakan misalkan. Itu nanti ada pertanyaannya juga. Kalau misalkan Mas Givari punya usaha, udah tuh langsung nanti. Oh iya, nanti isi 1770. Oh, tadi ya merek-merek HP tadi. Jenis-jenis SPT, Mas. Gitu. Oke. Sekarang tadi kan banyak banget nih ya detailnya yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kan nggak bisa nih kita ngasih informasi seterusnya gitu ke audiens penonton Techsem.co Talks gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana buat teman-teman UMKM, pelaku UMKM ini bisa dapat peraturan yang up to date terus gitu, Mas. Oke. Nah, ini ya sebelum kita bakal bahas cara perhitungannya juga dan peraturan-peraturan terbarunya gitu ya. Nah, itu gimana nih biar kita terus update sama peraturan perpajakan? Ya, mungkin intermezzo dikit nih Mas Givari. Jadi sebenarnya salah satu alasan juga kenapa UMKM itu gampang banget bikinnya, dan juga cuek lah, misalkan terkesan cuek dalam untuk membayar pajak gitu. Nah, itu kita istilahnya kita tinggal tinggal sewa tempat atau beli gerobak, kita tinggal jualan. Oke. Itu gampang sekali kan. Gak ada tuh ngomongin pajak harus bayar pajak atau apa. Langsung aja. Iya. Itu kan langsung usaha. Iya, emang kayak gitu. Iya. Nah, itu kan. Nah, itu balik lagi sebenarnya ada dua tipe. Ada satu orang yang cuek, ada satu orang yang sebenarnya pengen nih bayar pajak segala macam, tapi peraturan yang dapat itu simpang siur atau berbeda lah dari website A, website B gitu, gak ada jawaban yang pasti. Nah, ini adalah salah satu solusinya itu dengan mengikuti komunitas-komunitas. Ada komunitas atau asosiasi UMKM gitu. Komunitas pebisnis lah gitu ya. Ya, terutama yang UMKM gitu kan. Nah, itu kalau di Jakarta, ini kan karena kita basisnya di Jakarta ya. Contoh lah Jakarta. Itu ada di Sahabat UMKM, ada juga UMKM Naik Kelas. Ada juga Jackpreneur. Jackpreneur itu uniknya adalah dibangun oleh pemerintah Jakarta. Kalau bukan domisili di Jakarta, tapi ikut Jackpreneur bisa. Jackpreneur. Nah, bisa. Itu coba dilihat aja nanti langsung di jakarta.go.id/jackpreneur. Dicek aja ya websitenya. Ya, itu nanti dapat banyak deh pelatihan, ada benefitnya juga. Pelatihan itu seperti gratis apa? Itu? Setahu saya sih gratis, tinggal daftar aja sih. Gitu. Pelatihan itu dapat buat laporan keuangan, itu dikasih pelatihan deh. Itu laporan keuangan, terus habis itu juga ada digital marketing, diajarin. Nanti kalian masarin barang kalian tuh diajarin juga caranya gimana, cara dapat market jualan kalian tuh gimana gitu. Dan itu gratis itu. Ya karena apa? Bayar pajak. Kan dibayar pajak. Dananya juga dari pemerintah gitu, pemerintah dari pajak gitu. Buat pelaku UMKM berarti yang kagak mau rugi. Iya. Berarti mending ikutan komunitas UMKM yang khususnya mungkin yang dikelola sama pemerintah gitu ya. Jadi bisa dapat feedbacknya secara langsung gitu ya. Oke nih Mas Aksel. Sekarang emang kalau boleh di-sharing nih peraturan terbaru tentang pajak UMKM apa nih? Ya, jadi ini nih yang tadi kita bahas yang keringanan itu. Gimana tuh? Itu. Jadi sekarang itu jadi kan kalau misalkan pajak UMKM itu dihitung berdasarkan omset ya. Nah, ini untuk omset sampai dengan 500 juta rupiah itu tidak kena pajak. Gak kena pajak? Iya, gak usah bayar pajak sepeser pun, 0 rupiah. Oke, jadi kalau misalnya gue punya perusahaan, gue punya usaha gitu, misalnya anggaplah parfum lah misalnya gitu ya. Nah, omset gue 500 juta dalam setahun, gue gak usah bayar pajak sepeser pun. Ya, gak usah. Bukannya dikalikan 0,5% ya? Ya, itu sebenarnya nanti kalau untuk yang tadi kan sampai dengan 500 juta 0 rupiah tuh. 0 pajaknya 0. Okay. Cuma ketika sudah melewati batas omset 500 juta rupiah, misalkan katakanlah 550 juta atau 600 juta. Itu 100 jutanya dari 600 juta itu dikurangin dulu 500 juta. Jadi omset yang kena pajak itu 100 juta dikali 0,5% gitu. Jadi kalau misalnya omset gua 600 juta, bukan 600 juta dikalikan 0,5%. Bukan. Tapi dikurangi dulu 500 juta, jadi 100 juta baru dikali 0,5% gitu. Iya, betul.
Jadi memang cara perhitungannya itu ya kita kasih contoh aja lah per bulan gitu per ya. bulan. Ya per bulan misalkan 100 juta gitu. Berarti kan sampai bulan Januari 100 juta, bulan Februari 100 juta, itu jadi 200 juta. Sampai Desember tuh. Ya, Gitu. ya pokoknya sampai Desember misalkan gitu. Nah, tapi bayar pajaknya kapan gitu kan? Di bulan apa gitu? Kita Bukannya harus- di Desember gitu, di akhir tahun atau 1 tahun setelah kita buka usaha? itu per bulan. Omsetnya kita bayar tuh per bulan. Cuma dilaporkannya dalam 1 tahun nantinya. Gimana? Coba Ya, coba jadi- jelasin dulu. Januari itu misalkan 100 juta, Hmm. itu kan karena masih dalam batas yang tadi kebijakan yang baru tadi itu gak kena pajak. Terus Februari juga masih dalam batas 200 tuh juta, dihitungnya ya. itu juga gak kena pajak. Terus habis itu Maret gak kena juga 300 juta. Terus habis itu April 400 juta gak kena juga. Heeh. Bulan Mei juga gak kena. Bulan Mei kan 500 juta, Hmm. jadinya bulan kelima kan. Hmm. Nah, baru di bulan Juni itu kita harus bayar. Tapi bayarnya bukan secara total 600 juta tadi. Tapi lebih ke 100 juta di bulan Juni itu dikali 0,5%. Jadi 600 juta itu dikurangi 500 juta terlebih dahulu, baru dikali 0,5%. Oh, jadi nggak nunggu setahun dulu? Enggak. Jadi Oh. ketika udah setahun misalkan tadi kan 1,2, kita kan bulannya ada 12. Nah, 1,2 miliar itu dikurangin 500 juta. Kita harus bayar pajak hanya 700 jutanya saja. Oke. Tapi kalau bulan Juni yang tadi udah bayar pajak, Hmm. terus di bulan Desember juga belum bayar pajak lagi atau gimana? Bayar pajak lagi kan. Kalau misal ya kita kan tadi asumsi 100 juta per bulan. Jadi bayar pajaknya per bulan gitu. Iya. Untuk bayar pajaknya per bulan, tapi secara setoran itu dalam waktu di akhir tahun. Pelaporannya itu di akhir Oh, tahun. laporannya doang di Iya. akhir tahun, tapi kita bayarnya Kita udah setor. Kita udah Oh, bayar nanti di akhir tahun baru akumulasinya kita aja. tuh bilang ke DJP kalau ini gue udah bayar gitu. gitu. Oke, cuman gue masih agak bingung nih misalnya. Iya. Jangan Januari gitulah, Oke. anggaplah acak gitu. Kita mulai bulan Maret gitu ya. Maret dengan omset kita dalam 1 bulan itu 100 juta gitu ya. Berarti Maret 100 juta, Maret, April, Mei, Juni, Juli kita masih nggak bayar pajak. nggak bayar. Agustus kita harusnya bayar pajak gitu. Iya. Karena Karena kan udah lebih. lewatin 500 juta tadi. Oke, Agustus kita bayar pajak, Mm-mm. berarti 100 juta dikali 0,5% berarti sekitar 500 ribu ya. Iya. Kita bayar 500 ribu tuh di bulan Agustus. Hmm. September kita dapat 100 juta lagi. Ini bayar pajak lagi. Iya, bayar pajak lagi. Berapa? Tapi yang tadi 500 ribu tadi. Tetap 500 ribu. Iya, karena kan tambahnya kita asumsi 100 juta kan per bulan. Yaitu 100 juta dikali 0,5%. Janganlah kita misalkan tadi bulan Juli ya baru mulai bayar pajak kan. Itu janganlah kita bayar pajak 2 kali. Karena kan misalkan bulan Agustus kita dapat omset lagi, ya kan kita Juli udah bayar. Oh, yang belum bayar kan yang Agustus. Oke. Gitu. Jadi 100 juta tadi, Mm-mm. 100 juta yang didapatkan di Agustus Mm-mm. dikalikan 0,5%. Iya, betul. 500 juta lagi. Oh. Kalau misalnya di bulan September, penghasilan kita dapat 200 juta. 200 juta Kali 0,5%. terus aja seterusnya gitu. Iya. Bulan selanjutnya kita misalnya ada penurunan gitu penjualan misalnya 50 juta. Iya. 50 juta dikali 0,5%. Iya. Karena sudah melewati batas 500 juta tadi dalam waktu 1 tahun, Mas. Jadi yang Terus free, aja, dan yang terus free itu ada putaran lagi nggak atau terus? Tapi ya risetnya ya per 1 tahun ya. Oh, per 1 tahun riset lagi maksudnya? Di riset lagi. Jadi ketika misalkan tadi bulan Maret, Kita sampai- mulai usaha Maret iya Maret. tahun selanjutnya. Iya, jadi gini, Maret sampai Desember itu kan tahun misalkan 2023 nih. Nah, 1 tahun pajak itu sama aja ya, ada juga yang 1 tahun kalender gitu. Kita asumsi aja 1 tahun kalender gitu. Nah, ketika udah masuk ke tahun 2024, kalau belum nyampe 500 juta lagi, itu kita riset lagi kan. Oh. Riset lagi misalkan omset di tahun 2024 misalkan 200 juta, ya itu nggak kena bayar pajak. Oh, ulangin lagi kayak Iya. yang awal. Iya. Flow-nya kayak awal lagi Iya, gitu. selama udah bergantinya tahun. Oh. Gitu. Berarti enak ketika kita sudah dari segi membayar pajak gitu ya. Enak ketika kita melebihi 500 juta di akhir-akhir tahun pajak gitu. Karena kita bayar pajaknya Di akhir lebih dikit, Iya, jadinya lebih lebih dikit gitu ya. Oh kayak gitu. Kirain gue itu dalam 1 tahun diakumulasikan dulu omset kita berapa, kemudian dikurangi 500 juta baru dikali 0,5% gitu. Kirain gue diakumulasiin dulu gitu loh.
Enggak sih sebenarnya, tapi per bulan sih. Oh, Gitu. jadi kita per bulan pokoknya dalam setahun udah lebih dari 500 juta per bulan kita Iya, bayar kita pajak. bayar, tapi kita lapornya di akhir tahun, akumulasi Di dari akumulasi kita itu. Iya, betul. Oke Mas Aksel. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih gitu ya. Kapan kita bisa disebutkan sebagai diberikan label sebagai UMKM gitu dari Oke. aspek perpajakan gitu, karena setahu gua perpajakan sama bisnis gitu beda nih. Gua dapat informasi kalau di pajak itu omset berapa baru bisa dikatakan UMKM, itu benar nggak? Iya, benar. Jadi ini kita ngomongin yang pajak dulu ya. Jadi kalau untuk UMKM di dalam pajak itu disebut sebagai UMKM itu ketika memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar. Oke. Gitu. Nah, cuma ini ada undang-undang resminya gitu, undang-undang UMKM namanya. Jadi dia mengklasifikasikan UMKM itu dari omsetnya juga, tapi lebih rinci. Kalau tadi kan kalau pajak itu kan ya udah kasar, mau usaha mikro, mau usaha kecil, mau usaha menengah, itu pokoknya yang sampai dengan 4,8 miliar itu disebut sebagai UMKM. Menurut pajak. Ya. Cuma kalau untuk menurut UU UMKM ini itu usaha mikro itu omsetnya dalam 1 tahun itu sampai dengan 300 juta. Oke. Untuk usaha mikro. Kan kalau 300 UMKM juta. itu ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu singkatan apa kepanjangan dari UMKM itu apa, itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Nah, tadi usaha mikro udah kan ya? Usaha mikro udah. Itu terus abis itu ada usaha kecil. Usaha kecil itu omsetnya itu yang tadi 300 juta, di atas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah, kalau usaha menengah baru deh 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar gitu. Jadi ada perbedaan. Oh, tapi kalau di pajak pokoknya ketika lu sudah mencapai 4,8, sudah mencapai atau sudah melebihi? Sudah mencapai. Pokoknya sampai dengan 4,8 miliar. Di atas 4,8 miliar itu udah gak bisa disebut sebagai UMKM. Disebutnya sebagai? Ya bisa badan perusahaan atau usaha besar mungkin. Perhitungan pajaknya beda lagi. Iya, beda lagi. Bukan jadi, yang dikali 0,5% tadi. Bukan. Jadi dihitung misalkan tarif badan gitu ya. Itu dihitung 22%. Oke. Itu nanti mungkin bahasan lagi di next episode TaxM.co buat teman-teman UMKM. Mungkin Mas Aksel, thank you banget untuk informasi sharing-sharingnya di kesempatan kali ini. Thank you banget Mas Aksel. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti kita bisa bahas-bahas tentang tarif pajak yang perusahaannya tadi yang 22% itu menarik lagi ya. Oke, kawan Zem, thank you banget udah ngikutin perbincangan aku sama Mas Aksel kali ini. Komentar kalau kalian mau request tentang topik tertentu, mau perpajakan, bisnis atau karir juga bakal kita bahas di next episode TaxM.co. Jangan lupa like dan share kalau misalnya video ini bermanfaat. Kalau buat kawan Sem yang juga mau ikutan brevet atau belajar pajak secara online dengan biaya yang murah, dengan metode yang fleksibel dan akses yang mudah, kalian bisa cek TaxM.co Learning Center di www.learning.taxm.co. Kalian bisa brevet dengan harga senilai 500.000 aja. Kalian bisa dapat brevet AB ataupun brevet C. Oke, salam dari aku karena semua bisa paham pajak.